Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Januardini dari Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcasting Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada teman-teman mengenai pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini yang bertemakan tentang etika organisasi. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai pengertian etika organisasi, apa sih pengertian dari etika itu sendiri? Jadi, etika ini berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti watak atau kebiasaan. Bisa disebut juga filsafat moral yang berbicara tentang tindakan manusia. Apa itu etika organisasi? Etika organisasi adalah interaksi, yakni perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar lingkungannya. Lalu, apakah organisasi ini memiliki manfaat? Tentu saja organisasi ini memiliki manfaat, yaitu manfaat yang pertama yaitu melatih kerjasama dalam tim kerja multidisiplin. Yang kedua, membina sikap mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Yang ketiga, melatih berorganisasi dan berkomunikasi di depan umum. Yang keempat, meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, menambah wawasan. Dan yang keenam, belajar untuk bersifat kritis, kreatif, inovatif, dan produktif. Lalu, apa saja prinsip dari manajemen organisasi itu? Yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan sangat mahir dengan spesialisasinya karena hanya melakukan bagian tertentu dari suatu pekerjaan yang dilakukannya. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu yang seimbang dengan tugas yang dipikulnya. Selanjutnya, setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula. Yang ketiga, disiplin. Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para pegawai tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut. Yang keempat adalah kesatuan perintah. Setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan, tidak boleh terjadi antara dua nahkoda dalam satu kapal. Pembentukan etika dalam pemerintah. Dalam praktek kehidupan organisasi, tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Ada beberapa alasan mengapa norma, moral, dan etika itu diperlukan dalam organisasi. Yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat norma, moral, maupun etika perlu dianalisa dan dikaji ulang. Yang keempat, karena etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Jadi, etika merupakan cara bergaul atau cara berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di suatu organisasi maupun di lingkungan masyarakat organisasi tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai etika organisasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.